Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan ya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi akidah akhlak, yaitu perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca basmalah, lalu membaca sholawat dan doa mau belajar. Mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Setiap manusia tentu pada masa remaja ini akan mengalami perubahan, baik secara fisik, mental maupun cara berpikir. Jadi masa remaja ini itu adalah masa di mana seseorang itu melepas dari ketergantungannya kepada orang tua menuju pembentukan tanggung jawab secara pribadi dalam hidup. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat labil. Pada usia remaja biasanya ditandai dengan pencarian jati diri. Jadi ingin sekali menemukan diri ini tuh seperti apa gitu. Dan sebagai generasi muda, terutama pada masa remaja, tentu saja harus sekali dibekali dengan akhlak-akhlak Islami yang menuntun kepada masa depan yang lebih cerah. Karena pada masa remaja ini sangat rentan tentunya. Rentan dengan apa? Rentan dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang bisa menyebabkan kemerosotan moral. Dan di sini kita akan bahas beberapa perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yang harus kita hindari, bahkan harus kita jauhi. Yang pertama yaitu adalah pacaran. Pacaran sudah bukan hal tabu lagi. Pacaran sudah bukan hal aneh lagi. Kita bisa melihat muda-mudi dimanapun berada berpegangan tangan, berduaan, seperti bukan hal yang aneh lagi, sudah menjadi suatu hal yang umum. Tapi mengapa Islam itu melarang pacaran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Di situ dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang. Kalau sudah pacaran berarti itu bukan mendekati lagi, tapi sudah menyentuh, dan itu dilarang oleh agama, terutama Islam. Karena kenapa? Banyak sekali maldorot yang akan ditimbulkan dari pacaran ini, seperti waktu terbuang dengan sia-sia, tenaga terbuang dengan sia-sia, bahkan mungkin uang
terbuang dengan sia-sia. Nah, pacaran ini merupakan salah satu dari banyaknya zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan perkawinan. Tetapi secara umum zina itu lebih luas. Ada zina mata, zina hati. Dan zina itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat dilarang. Segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia itu bisa dikategorikan sebagai zina. Zina itu juga terbagi menjadi dua. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Sedangkan zina ghair muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang dia belum pernah menikah. Dan itu hukumannya berbeda. Zina muhson yang sudah menikah itu hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu. Sedangkan yang zina ghair muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah dan hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Bayangkan, dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu diasingkan selama 1 tahun lamanya. Itu adalah penyimpangan yang pertama. Selanjutnya, yaitu ada miras atau khomer. Miras atau yang biasa juga disebut dengan minuman keras berasal dari bahasa Arab, yaitu menutupi. Nah, khomer itu asalnya dari bahasa Arab, artinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal sehat. Kenapa bisa menutupi akal sehat? Karena ketika kita minum itu khomer, ketika kita minum itu miras, otomatis akal kita akan tertutup dan kita akan kehilangan akal sehat, bahkan bisa kehilangan kendali, sehingga menyebabkan perbuatan-perbuatan tercela yang selanjutnya. Dan khomer ini merupakan induk dari segala kejahatan. Dalil tentang khomer yaitu ada di Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Bagaimana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ dijelaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi yang namanya khomer itu termasuk ke dalam perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Rijsun min amali syaiton. Jadi haram hukumnya ketika kita meminum khomer. Rasulullah pun bersabda, tiap-tiap yang memabukkan itu khomer dan tiap-tiap khomer itu haram. Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Bahkan Nabi SAW pun pernah bersabda, Allah itu melaknat khomer, peminumnya, penyajinya, pembelinya, penjualnya, pembuatnya, tempat pembuatannya, pembawanya, dan penerimanya. Jadi semua yang berkaitan dengan khomer itu Allah melaknatnya. Wah, ngeri banget ya berarti. Karena apa? Ya itu tadi, ketika kita minum khomer, otomatis itu akan menutupi akal sehat kita. Ketika akal sehat kita tertutupi, maka kendali pada badan ini juga akan hilang kesadarannya. Ketika kendali di badan ini hilang kesadarannya, kita bisa berbuat sesuatu yang menimbulkan maldorot, bahkan tanpa kita sadari. Ini yang harus dihindari dari perilaku
menyimpang, yaitu minum khamr. Terus bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan sabu-sabu, putau dan lain sebagainya? Ketika itu memang memabukkan, maka itu masuknya ke dalam khamr, dan tiap-tiap khamr itu haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ingatnya di situ. Tapi kan pada zaman Nabi dulu mungkin nggak ada yang namanya narkoba, mungkin nggak ada yang namanya sabu-sabu, putau. Iya. Tapi kita tarik dulu. Islam ini kan punya sumber hukumnya. Sumber hukum Islam itu ada 4. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Nah, qiyas itu adalah menyamakan atau menganalogikan. Maksudnya apa? Menyamakan suatu masalah yang tidak ada pada masa lalu dengan persamaan ilat. Jadi adanya persamaan dari masalah tersebut kepada masalah yang lalu. Kita ambil contoh ya khamr dan narkoba. Ketika mengkonsumsi narkoba, putau, sabu dan lain sebagainya, itu kan memabukkan. Maka di situ ada kesamaan hukum di dalamnya, yaitu seperti khamr memabukkan. Maka hukum dari mengkonsumsi barang-barang haram seperti narkoba, sabu dan lain sebagainya itu adalah haram karena ada kesamaan di situ, yaitu memabukkan. Selanjutnya adalah judi. Wah, judi. Judi yaitu adalah permainan yang memakai uang atau barang-barang berharga sebagai taruhannya. Berarti di sini ada pertaruhan. Nah, judi ini mengapa dilarang? Karena judi ini menimbulkan banyak sekali kerugian. Bahkan selain dari kerugian, bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Ketika seseorang misalnya kalah dalam berjudi, otomatis dia akan melakukan sesuatu yang menyimpang lainnya. Kesal karena kalah berjudi, akhirnya dia melakukan perkelahian, pertikaian, permusuhan, mungkin sampai terjadi pembunuhan dari judi. Contoh judi yang mungkin banyak berkembang ya, misalnya seperti togel, sabung ayam, pertandingan kartu, itu salah satu dari banyaknya contoh ya. Judi memang menjanjikan kekayaan. Judi memang menjanjikan suatu pendapatan yang luar biasa, tapi hanya menjanjikan saja. Padahal itu pendustaan, yang ada malah mengikis kekayaan, mengikis harta. Bahkan tidak jarang orang yang berjudi, kalah judi dia sampai bunuh diri. Orang yang berjudi, dia kalah dalam berjudi sampai dia bangkrut usahanya, putus asa, lalu melakukan segala cara untuk mengembalikan kekayaannya. Itu judi. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksi dari judi ini. Jadi hindarilah judi. Lalu selanjutnya ada tawuran. Nah, tawuran pengertiannya sendiri yaitu adalah perkelahian antar kelompok yang disebabkan oleh suatu konflik sehingga memicu pertikaian yang ditandai dengan aksi saling serang. Jadi perkelahian antar kelompok ini namanya tawuran. Antar kelompok, antar geng. Berarti dalam skala yang besar. Dan disebabkan oleh satu konflik. Misalnya seperti saling mengolok-olok, adanya ejekan, sehingga ada yang tersinggung di antara salah satu pihak, sehingga muncullah pertikaian itu dan ditandai dengan aksi serang. Dan biasanya memang terjadinya di kalangan apa? Para remaja. Dan ini sangat-sangat tidak dianjurkan, bahkan harus dihindari karena menyimpang dari ajaran Islam.
Islam ini kan agama yang indah, cinta damai, melarang pertikaian. Bahkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Al-ayah. Jadi di situ dijelaskan la yaskhur qaumun min qaumin. Jangan mengolok-olok kaum yang lain. Jangan. Karena siapa tahu kaum itu tuh lebih baik daripada kamu. Jadi Allah udah berfirman, kita tuh nggak boleh saling ngeledek, kita nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling menghina satu sama lain. Karena tiap-tiap dari seseorang itu pasti punya kelebihannya. Tiap-tiap orang itu juga pasti punya kekurangannya. Jadi jangan sampai memunculkan konflik sehingga bisa memicu pertikaian, sehingga bisa terjadi tawuran dalam skala besar. Nah itu dia ya. Jadi intinya jangan sampai kita berbuat hal-hal yang negatif. Terutama kita harus menghindari perilaku yang menyimpang, yaitu seperti pacaran, lalu minum-minuman keras, lalu berjudi, lalu tawuran. Ya? Sip. Ya, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat atas penyampaian yang disampaikan. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih banyak. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.